Ibu Dona SOSMSI. Terima kasih Bu sudah berkenan hadir. Pada prinsipnya seperti yang sudah saya sampaikan di forum diskusi kita di Bawaslu Riau kemarin, bahwa Bawaslu Kota Pekanbaru ini menyambut gaung yang sudah disampaikan oleh provinsi terkait keterbukaan informasi publik. Sebelum itu saya ingin memberikan dasar hukum tentang pengelolaan dari pelayanan informasi publik ini. Di mana dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Kemudian ada Perki Nomor 1 2010 tentang standar layanan informasi publik. Perki 1 2019 tentang standar layanan dan prosedur penyelesaian sengketa informasi pemilihan umum dan pemilihan, serta Perbawaslu 10 tahun 2019. Kita sebagai Bawaslu, di mana merupakan penyelenggara negara yang sebagian ataupun seluruh dananya bersumber dari APBN atau APBD, merupakan badan publik yang wajib melakukan pelayanan di bidang informasi dan juga data dan informasi. Nah, maka dari itu kita sebagai badan publik yaitu Bawaslu harus membentuk PPID sebagai tim ataupun pejabat yang melaksanakan pelayanan informasi tersebut. Nah, untuk itu Bawaslu sendiri dalam hal pengelolaan informasi pelayanan informasi publik tersebut harus menetapkan PPID-nya dulu, pejabatnya dulu. Nah, setelah itu akan harus dibentuk tim yang dalam hal ini adalah tim keterbukaan informasi, yang mana tim tersebut adalah pengelola, melakukan pengelolaan terhadap informasi publik yang ada di badan yang dikuasainya. Nah, jenis-jenis informasi publik yang harus dikelola oleh badan publik ataupun kita sebagai badan pengawas pemilu itu ada dua jenis, yaitu yang pertama adalah informasi terbuka dan juga informasi yang dikecualikan. Apa saja yang termasuk ke dalam informasi terbuka, yaitu informasi yang wajib disediakan secara berkala. Nah, informasi yang wajib disediakan secara berkala merupakan informasi yang telah dikuasai dan didokumentasikan oleh badan publik untuk diumumkan secara teratur dan rutin tanpa ada permintaan. Oke, yang kedua adalah informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta. Kemudian informasi yang wajib disediakan yang tersedia setiap saat. Nah, itulah yang termasuk ke dalam informasi yang terbuka. Nah, kita masuk informasi yang terbuka, kita masuk kepada informasi yang wajib disediakan secara berkala. Nah, informasi apa saja yang termasuk ke dalam informasi yang wajib disediakan secara berkala? Yang pertama adalah informasi tentang profil badan publik. Nah, di sini informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, lebih kepada profil ya Bapak Ibu teman-teman ya. Kemudian ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi badan publik beserta kantor dan unit-unitnya. Yang kedua adalah struktur organisasi yang berisikan gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat, pejabat struktural dan lain-lain. Kemudian laporan harta kekayaan bagi pejabat negara yang dalam hal ini telah dilaporkan ke KPK dan telah disetujui untuk diumumkan oleh KPK. Nah, yang kemudian yang termasuk kepada informasi yang wajib disediakan secara berkala adalah ringkasan informasi tentang program atau kegiatan yang sedang dijalankan. Nah, ini bisa seperti rencana kegiatan gitu, rencana kegiatan dan anggaran. Kalau kita sering sebutnya sebagai RKA gitu. Nah, sekurang-kurangnya ringkasan informasi tentang program ini berisikan nama program dan kegiatan, penanggung jawab, pelaksana, capaian program,
program, jadwal pelaksanaan anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber daya dan jumlah. Nah, yang kedua adalah agenda penting terkait pelaksanaan tugas. Nah, mungkin saja setiap setiap Kordiv ataupun pimpinan itu tentu saja memiliki agenda-agenda tersendiri yang telah diregister diregister secara manual gitu ya, Ibu Fitri ya. Nah, itu bisa saja kita masukkan ke dalam informasi yang wajib disediakan secara berkala. Nah, kemudian seperti informasi tentang penerimaan calon pegawai dan lain-lain sebagainya. Kemudian ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup badan publik itu seperti biasanya kita sebut sebagai lakip. Di sini ada buat lakip belum ya? Nah, kemudian ringkasan laporan akses informasi publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas. Nah, di sini untuk informasi yang wajib disediakan secara berkala itu ada ringkasan laporan akses informasi publik. Nah, maksudnya ini begini, teman-teman apabila dalam waktu 3 bulan telah melaksanakan pelayanan informasi, tentu saja nanti akan terekap ataupun terregister di buku register. Siapa saja yang memang telah meminta berapa jumlah pemohon informasi begitu, berapa saja jumlah permohonan informasi yang dikabulkan. Nah, di situ harus kita rekap dan kita sampaikan di di informasi yang wajib disediakan secara berkala. Nah, ringkasan laporan akses informasi publik tersebut sekurang-kurangnya terdiri atas jumlah pemohon informasi publik yang diterima, waktu yang diperlukan dalam pemenuhan setiap permohonan, kemudian jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian ataupun seluruhnya. Kemudian alasan penolakan permohonan informasi publik. Itu dia. Nah, kemudian yang termasuk ke dalam informasi yang wajib disediakan secara berkala adalah informasi tentang peraturan, keputusan, dan atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan. Nah, sedangkan informasi tentang pemilu dan pemilihan yang wajib disediakan secara berkala adalah diantaranya tahapan ataupun program dan juga jadwal yang berkaitan dengan pencegahan, pengawasan, dan penindakan atas pelanggaran pemilu dan pemilihan. Hak, kewajiban, kewenangan, larangan, dan sanksi yang berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Kemudian hasil dari pengawasan penyelenggaraan kegiatan dan program pada tahapan pemilu dan pemilihan. Prosedur dan sarana partisipasi publik dalam pengawasan pemilu dan pemilihan. Informasi pemilu dan pemilihan lain yang berkaitan dengan pengawasan pemilu dan pemilihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, pengumuman secara berkala sebagaimana tersebut di atas tadi dilakukan selambat-lambatnya 1 kali dalam setahun. Memang informasi yang dikecualikan gitu. Nah, karena itu human of error, ya wajar saja mereka melakukan gugatan gitu. Jadi makanya kita sebagai pelayan informasi memang harus sangat berhati-hati terhadap informasi yang dikecualikan karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Tingkat itu sensitifnya sangat tinggi begitu. Jadi tapi kan itu secara tidak langsung menguntungkan pemohon kan? Karena kita memberikan informasi yang dikecualikan kita gitu. Iya, cuman kan yang menggugat ini bukan yang diuntungkan, tentu ada yang dirugikan, seperti itu kan. Nah, kita kan memandangnya dari 2 sisi seperti itu. Caranya mereka merasa dirugikan karena itu tidak boleh diberikan loh sebenarnya. Itu merupakan informasi yang dikecualikan kan gitu. Nah, makanya dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan informasi ini memang harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Pemohon ya. Nah, syarat pemohon kita cukup yang ada persyaratan, ada yang tertera di di peraturan itu saja. Nah, itu tinggal diikuti aturan itu saja, sudah seperti itu saja. Bawaslu 10 ya? Iya, Bawaslu 10 2019. Mereka kan tetap sebagai
mereka ya mengisi formulir gitu. Ya. Profesional, harus tetap profesional. Berarti dia bukan sebagai anggota bawaslu, tapi sebagai pribadi pemohon gitu. Tetap melampirkan KTP begitu. Pekerjaan memang bawaslu, tapi kalau seandainya memang keperluannya untuk pribadi ya udah secara pribadi permintaan permohonannya itu. Harus tetap alurnya harus dipenuhi. Harus ini harus buat gitu. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Saya pandu dari kegiatan